Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum itu kita baca basmalah bersama. Nah, anak, hari ini kita akan belajar tema 1 pembelajaran 3. Kita kali ini akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dan juga mengenai ide pokok paragraf. Tumbuhan selain berkembangbiak dengan cara generatif juga berkembangbiak dengan cara vegetatif. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif, cara berkembangbiak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Jadi, makhluk hidup baru atau tumbuhan baru itu berasal langsung dari induknya. Kalau generatif kemarin itu melalui proses penyerbukan, ya, jatuhnya serbuk sari ke kepala betik dan akhirnya terjadi pembuahan. Kemudian bakal buah menjadi tumbuhan yang baru, nantinya bakal biji, ya. Nah, sekarang kita akan belajar vegetatif alam. Dan vegetatif alami itu banyak jenisnya. Di sini kalau kalian lihat ada gambar bawang merah, stroberi, jahe, wortel, kemudian ada cocor bebek, bengkoang, dan pohon pisang. Nah, vegetatif alami ini ternyata jenisnya ada akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, gerage atau stolon, tunas, dan tunas adventif. Nah, kira-kira mana yang termasuk akar tinggal? Ya, bagus. Akar tinggal berarti tumbuhan baru itu asalnya dari akarnya. Nah, ini adalah jahe, temulawak, kunyit, dan lain sebagainya, ya. Kemudian umbi lapis, yang termasuk umbi lapis yang bentuknya berlapis-lapis apa? Nah, bawang merah, ya, bawang merah kalau kalian kupas, kalian iris tengahnya, nanti bentuknya seperti lapisan-lapisan, ya. Kemudian umbi batang ini batangnya menggembung, ya, alias menyimpan cadangan makanan di batang, ya, bawang, kentang, dan umbi-umbian itu, ya. Kemudian umbi akar, ini umbi akar, ada wortel, ya, ini adalah wortel, ini adalah akar, wortel ini akar, ya, akar yang menggembung dan menyimpan cadangan makanan di akar. Kemudian gerage atau stolon, ini, ya, stroberi ini tanamannya merundo atau bertunas di atas tanah, jadi tunasnya ada di atas tanah, ini, ya. Kemudian tunas ini pohon pisang, ya, tunas itu pohon pisang. Jadi kalian menanam satu pohon pisang itu bisa menjadi banyak karena pohon pisang itu mempunyai tunas-tunas kecil, tunas-tunas baru yang merupakan calon tumbuhan baru, ya. Kemudian tunas adventif ini ada di daun. Ini contohnya tanaman cocor bebek, ya. Kemudian vegetatif buatan. Di sini ada cangkok, setek, kopulasi atau menyambung, dan merunduk. Di sini kalian lihat di sini proses penanaman
ya pohon singkong atau ketela pohon ya, itu melalui proses stek batang ya. Kemudian ada mencangkok atau okulasi. Ini okulasi, ini mencangkok ya. Ini kopula menyambung. Kemudian ini merunduk ya. Merunduk itu seperti ini ya. Kemudian di buku kalian, di buku tema 1 pembelajaran 3 ya. Di situ ada bacaan. Nanas berkembang biak dengan cara vegetatif. Pembibitan tunas dapat dilakukan untuk mengembang biakannya. Ini ya. Kemudian bawang merah memiliki bentuk berlapis yang di tengahnya akan tumbuh tunas. Jadi di tengahnya nanti ada calon tunas atau calon tumbuhan baru. Ya. Lapis terdiri atas daun yang tumbuh melapisi batang dan membengkak di dalam tanah. Ya. Ini semula daun, kemudian membengkak ya. Pohon pisang tadi bekerja dengan cara membentuk anak pisang atau tunas. Buku kalian itu ada bacaan. Tumbuhan merupakan sumber kehidupan ya. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas. Ya, daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Berapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Itu ya. Dapatkah kamu menemukan jenis tumbuhan lain yang terdapat di dataran tinggi dan dataran rendah? Coba nanti kalian cari tahu ya. Karena di tempat kita ini dataran tinggi, apa saja yang hidup di dataran tinggi selain yang disebutkan tadi, bisa kalian amati ya. Kemudian di buku kalian juga terdapat tugas menuliskan arti pokok paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, dan paragraf 5. Nanti kalian isikan di sini ya, di pokoknya. Kemudian terkait tentang perkembangbiakan vegetatif, ini tugas kalian adalah mengamati tumbuhan yang ada di sekitar rumah, kemudian menentukan jenis perkembangbiakannya. Ya, tumbuhan yang diamati itu yang berkembang biak dengan vegetatif ya, anak-anak. Di sini tabelnya kalian beri centang jika nama tumbuhan yang kalian isikan nanti termasuk vegetatif alami. Kemudian alasannya apa ya? Jika termasuk vegetatif buatan, maka juga kalian centang vegetatif buatan. Kemudian alasannya apa? Ya, ikan di buku tulis kalian masing-masing dan dikumpulkan hari Rabu ya. Terima kasih. Nanti kita berjumpa pada pertemuan selanjutnya ya. Tetap semangat. Kemudian jangan lupa berdoa ya.
Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.